Siklus hidup Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Main bagus tapi wasit kontroversial, saat wasit oke malah main jelek. Perjuangan Timnas Indonesia selama mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diwarnai berbagai dinamika yang menarik. Bola.com, Jakarta, perjuangan Timnas Indonesia selama mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diwarnai berbagai dinamika yang menarik. Hasil yang diraih skuad Garuda tak hanya disebabkan faktor performa, tetapi juga kepemimpinan wasit. Yang terbaru, kekalahan Timnas Indonesia saat menghadapi Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tak luput dari sorotan. Bahkan, Jai Idzes yang menjadi kapten juga mengeluhkan kepemimpinan wasit asal Cina, M. Aning. Sorotan kinerja wasit memang sudah beberapa kali menjadi isu yang mengiringi performa skuad Garuda selama babak ini. Bahkan, wasit juga pernah merampok kemenangan Timnas Indonesia pada putaran ketiga lalu. Menariknya, ada siklus mencolok yang dialami oleh Timnas Indonesia soal kepemimpinan wasit. Skuad Garuda harus menanggung kerugian akibat keputusan pengadil saat bermain baik. Berikut Bola.com menyajikan ulasannya. Bermain baik, wasitnya kontroversial. Salah satu siklus yang dialami Timnas Indonesia ialah mendapatkan kerugian dari kepemimpinan wasit yang kontroversial di saat skuad Merah Putih bisa menampilkan performa yang cukup mengesankan di lapangan. Duel melawan Irak pada putaran keempat ini menjadi salah satu buktinya. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, secara khusus memberikan sorotan terhadap kinerja wasit, M. Aning, yang sering merugikan skuad Garuda. Namun ketika saya melihat di akhir pertandingan, saya ingin menjabat tangan wasit dan mereka menolak. Maksud saya selalu berusaha bersikap hormat, saya ada di lapangan, saya memastikan semua pemain menjauh dari wasit, ungkap Idzes. Saya mencoba berbicara dengan sopan kepada para wasit. Dan meskipun mereka membuat beberapa keputusan yang tidak menguntungkan bagi kami tetap harus bersikap hormat, lanjut Bek Sassuolo tersebut. Setidaknya, ada beberapa peristiwa yang membuat kinerja M. Aning mendapatkan kritik. Yang pertama ialah ketika Ola Romeni dilanggar bek Irak, Zaid Tahsen, yang menjadi pemain terakhir di pertahanan Irak. Namun, M. Aning tak memberikan kartu merah kepada Tahsen, melainkan hanya kartu. Lalu, ada juga aksi Tahsen yang menyikut Kevin Dix saat menyundul bola. M. Aning hanya memberinya kartu kuning tanpa meninjau VAR yang berpotensi memberikan kartu merah langsung. Kinerja semacam ini sebetulnya sangat disayangkan mengingat performa Timnas Indonesia mengalami peningkatan setelah tumbang dari Arab Saudi. Luka di kandang Bahrain. Sebetulnya, ada pula insiden serupa yang dialami skuad Garuda pada putaran ketiga lalu. Timnas Indonesia, yang saat itu diasuh oleh Shin Tae-yong, sempat tampil impresif ketika bertandang ke markas Bahrain. Skuad Garuda bahkan bisa sampai unggul 2-1 lewat